Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat di Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan saya, pengajar praktek Kota Tangerang, Eko Budi Kuswandari, SPD, pada hari Jumat 3 Juni 2022 ini dalam rangka pendampingan individu 1 kepada calon guru penggerak atas nama Istiqomah dari SDN Kedaung Wetan 3, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Isti. Selamat pagi Bu Kus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Ibu juga sehat ya. Amin, berkat doanya. Terima kasih Bu Isti, hari ini saya diterima baik di SDN Kedaung Wetan 3 ya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Dan ternyata nggak terlalu jauh kok, cuma Ibu tidak nyasar kan tadi? Nggak nyasar, alhamdulillah berkat informasi yang bagus ini dari Ibu Isti saya bisa sampai di sini tepat waktu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Ibu Isti tidak sedang melakukan kegiatan belajar kan ya? Karena kelas 6. Alhamdulillah. Iya. Hari ini saya akan mengadakan pendampingan individu yang pertama. Jadi maksud saya ke sini kita sharing saja, kita bertukar pikiran, kita saling coaching untuk bersama-sama merefleksi sejauh mana Ibu Isti sudah memahami tentang modul 1.1 kemarin ya, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa harapan Ibu Isti ini sebagai calon guru penggerak atau harapan setelah mengetahui tentang modul refleksi filosofi ini Bu Isti? Harapan saya bisa merubah kebiasaan saya mengajar atau gaya saya mengajar sebelum saya mempelajari modul 1.1. Waktu itu kan saya lebih banyak saya yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, tapi ketika saya sudah mempelajari modul 1.1 ternyata pembelajaran itu sebaiknya atau seharusnya lebih berpusat kepada siswa. Selain itu juga harus pembelajaran yang menyenangkan, yang memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi dan aktif dalam pembelajaran, seperti itu. Perubahan yang berpusat kepada siswa ya. Betul. Selama ini bagaimana nih? Selama ini dalam kelas biasanya saya menyampaikan materi, mereka mendengarkan atau langsung ada tugas, kalian mengerjakan ini, sudah selesai belum gitu. Selama ini berpusat pada kita ya, sebagai tenaga pendidik kepada saya, lebih banyak dominan saya, seperti itu. Iya. Mungkin itu yang bisa kita ambil perubahan ya. Dari cara pandang kita bagaimana mendidik, bagaimana memperlakukan peserta didik yang tidak hanya berpusat kepada kita sendiri. Lalu apalagi nih kita ajak bagaimana nih peserta didik nih supaya mereka lebih aktif lagi. Saya mencoba untuk memberikan kebebasan sendiri untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Misalnya dalam sebuah diskusi, saya berikan kebebasan kepada mereka, siapa yang mau jadi ketua, siapa yang bertugas mencatat,
siapa yang nanti akan memberikan jawaban kepada temannya Nah, iya. ketika diskusi berlangsung. Iya, berarti Seperti kita itu, Bu. paham agar anak paham terhadap kemampuan Iya, mereka ya. supaya Oh, saya mereka, mampu untuk berbicara, Bu. iya, Saya seperti jadi itu. yang pembicara Iya, saja. Lalu, Bu, saya bisa menulis, Bu. betul, Mungkin dia betul, Bu. menjadi bagian penulis Penulis, atau ya, yang mungkin tulisannya ada yang rapi. yang tulisannya rapi atau yang lebih kreatif. Biasanya dia Ya, saya yang pemandunya saja. ya, Jadi seperti itu, Bu. kita beri kebebasan anak untuk mencari tahu Mencari sebetulnya tahu. saya bisanya apa. Ya, Bagus itu, ya, bagus, memang seperti itu, Bu. harus seperti itu ya. Supaya mereka mengenali potensi mereka sejak dini, seperti itu. Gitu. Eh, kendalanya apa nih terhadap anak? Kendalanya karena memang anak itu unik ya, Bu ya, beda-beda Iya. karakter, ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang gampang menemukan atau mudah menemukan potensi mereka, ada yang tetap kita bimbing. Nah, kendalanya seperti itu. Ada yang masih diem Masih ya, belum diem, percaya diri itu biasanya. belum percaya diri, merasa minder, Bu. Mm-mm. Merasa minder, oh saya sepertinya belum mampu ini, diam gitu, seperti itu. Strategi atau jalan keluarnya bagaimana tuh? Untuk Jalan anak-anak yang kayaknya masih diem lalu kurang kreatif, kita ajak bagaimana? saya mengadakan bimbingan individu Oh, ketika iya. saya tidak Mencari tahu iya, ya, mencari kenapa tahu, gitu mencari ya. tahu masalahnya apa, mengapa harus minder, seperti itu, Bu. Saya ajak ngobrol supaya mereka bisa lebih lepas untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, seperti itu. Iya, betul, memang harus pendekatan Iya, personal ya. pendekatan personal. Lalu kita ajak, kita rangkul anak agar anak merasa bahwa meskipun kita punya kekurangan, ternyata saya juga bisa didekati oleh Iya, bu gurunya. iya. Jadi merasa bahwa dia diberdayakan Iya. gitu ya. Bagus-bagus, itu strategi yang sangat jitu Iya, untuk Bu. bagaimana Makasih, Bu. anak-anak akhirnya berubah bahwa Iya. selama ini dia hanya bisanya nulis aja untuk bercakap Iya. atau untuk mengutarakan sesuatu kan. Betul. Kita suka tidak beri waktu mereka Iya. ya, yang akhirnya sekarang kita akomodasi nggak? Betul, akomodasi Iya. seperti itu. Kita ajak anak-anak Ajak anak. untuk satu persatu mengungkapkan ya, mengungkapkan sebetulnya keinginannya apa. Iya. Lalu mengungkapkan pendapatnya. Pendapat ketika Iya. di akhir kegiatan diskusi itu, siapa hari ini yang sudah bisa menyampaikan dengan baik, temannya langsung mengerti. Siapa yang tadi merasa ada kekurangan, jadi semacam refleksi, Bu. Benar. Supaya mereka menyampaikan perasaan dan Banyak pengaruhnya nggak nih ke anak-anak atau nggak ngaruh gitu ibaratnya? ada, Bu, pengaruhnya. Banyak ada. ya. Mereka jadi lebih terbuka, lebih terbuka untuk menyampaikan perasaan, harapan, dan juga komunikasi antar siswa, interaksi antar siswa itu jadi lebih hidup, jadi lebih ya. bermakna seperti itu. Bu gurunya juga lebih repot loh. Kalau udah terlanjur anak yang aktif, Ya, kita harus punya pembendaharaan jawaban. ya, Ini yang betul. bisa dipakai untuk anak bahwa oh, pertanyaan saya ternyata Ya, dijawabnya memuaskan anak ya, gitu ya. betul, Bu. Alhamdulillah, berarti Jadi tantangan juga buat tantangan gurunya ya, bagus, untuk meningkatkan ya, betul. pengetahuan dan wawasan. Tantangan ibu guru ya, Ibu Iya. Isti ya, untuk lebih inovatif Betul, gitu. betul. Nah, yang kemudian ingin saya tanyakan nih, sesudah mengikuti pembekalan kemarin ya, modul 1.1, sudah ada aksi nyata belum terhadap perubahan kegiatan belajar yang Ibu Isti lakukan? Iya, Bu, saya sudah melaksanakan aksi nyata yang tadi metode diskusi itu sudah saya laksanakan di kelas. Juga ada hal lain seperti menyelipkan game seperti itu. Oh iya, bagus. Jadi kita ajak anak untuk paham tentang sebuah materi, tapi menyenangkan ya. Aduh, bagus. Jadi nih. diskusi pun dikombinasikan dengan games supaya tidak bosan anak-anak seperti itu, lebih tertarik. Bagaimana menurut orang tua? Orang tuanya senang, Bu, karena kan memang kegiatan saya share juga di grup
di grup WA wali murid, juga di status seperti itu. Atau Banyak ketika komentar positif ya. komentar positif, Bu, anak-anak sampai rumah tadi cerita mereka sudah melakukan diskusi, lalu ada game juga, jadi mereka lebih senang, katanya tidak tertekan, tidak takut, katanya gitu. Jadi ke sekolah pun jadi lebih semangat lagi gitu. Nanti mereka sudah bercerita, nanti saya jadi ini ketika diskusi, nanti saya jadi ini, seperti itu, Bu. Jadi guru Iya. memberikan kebebasan kepada kami gitu, cerita wali muridnya seperti itu. Iya bagus, berarti wali muridnya ngerespon Iya, ya, memberikan merespon ya, support. iya support. Menurut Ibu Isti, program yang sudah Ibu Isti punyai ide itu sudah coba di-sharingkan kepada teman sejawat belum? Saya biasanya setelah mengajar, habis jam mengajar, kita cerita sedikit-sedikit di ruang guru, Bu. Paling tidak dengan teman rekan saya yang 6B, saya kan 6A. Oh, Iya. tadi di kelas saya begini loh, gitu, Bu. Saya tadi di kelas saya melaksanakan ini, gitu, melaksanakan diskusi, saya juga melaksanakan games. Terus gimana respon anak-anak? Nah, teman 6B saya nanya seperti itu. Oh, ternyata asik. Cuma saya juga sampaikan, misalnya kekurangannya ketika melaksanakan itu seperti misalnya harus bisa manage kelas dengan lebih baik, mensupport anak-anak lagi. Saya share dengan teman saya bilang, coba nanti sesekali dipraktekinnya di kelas 6B, seperti itu, Bu, paling baru seperti itu. Lalu tentang oleh-oleh nih, Ya. oleh-oleh Bu Isti dari kegiatan pembelajaran selama mengikuti pelatihan CGP ini, sudah coba dibisik-bisikkan belum nih Ya. kepada teman sejawat, minimalnya rekan Nah, partner ya, ini ya. sudah belum? Sudah, Bu. Saya sudah menyampaikan itu ketika kita sedang mengolah. Ini sambil santai, Bu, sambil mengolah nilai gitu. Ya. Kita bincang-bincang. Oh, saya kemarin loka karya itu saya diberi wawasan, tambahan wawasan tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa mengajar itu harus memberikan kemerdekaan kepada siswa, siswa yang menentukan bagaimana mereka menuntun, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah, yang menjadi pertanyaan rekan saya ini, merdeka ini dia masih punya pemahaman bahwa ketika merdeka, anak-anak merdeka itu kita membiarkan mereka berbuat semaunya. Pemahaman merdeka. Ya, pemahaman dia cuma fokus kepada kata merdeka, belum memahami bahwa tujuan akhirnya itu adalah membentuk pelajar profil Pancasila itu. Jadi tapi Bu Isti sudah memberi pemahaman ya, baru merdeka sedikit, tapi dibentengi oleh profil pelajar Pancasila ya, berketuhanan, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, itu sudah ya. Dan akhirnya paham ya? Paham, tapi mungkin belum terlalu ya, memang harus seperti azas pendidikan menurut KD ya, ada trikon di situ kontinu, sehingga memberi dampak positif meskipun perlahan-lahan, tapi hasilnya insya Allah karena memang ada kontinuitas, itu nanti bisa kita ukur dari pemahamannya baru 10%, minggu depannya ternyata tambah 20%. Ya akhirnya yaitu memang kontinu itu kita perlukan sedikit demi sedikit. Bagaimana kalau menurut Bu Isti kendalanya entah itu dari orang tua, teman sejawat, atau kepala sekolah, ada nggak kendalanya? Alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung ya, Bu, support support banget dalam hal apapun, sangat mendukung. Kendalanya dari rekan sejawat ini, Bu, kadang motivasi mereka turun naik. Iya, betul. Naik. Nah, kadang kalau kita ajak untuk melakukan perubahan gitu ya, bilangnya itu kedepannya untuk apa sih, untuk karir saya, seperti itu. Saya sudah ada di zona nyaman. Iya, betul biasanya seperti itu. Buat apa saya capek-capek melakukan hal ini gitu, manfaatnya buat apa? Nah, itu yang menjadi
tantangan tersendiri buat saya untuk Iya. meyakinkan bahwa kita itu harus melakukan sedikit perubahan yang bermanfaat buat siswa, buat kita, buat lingkungan kita di sekolah ini. Iya. Dari situ, dari tadi pemahaman atau kendala ya. Iya, Posisi diri Bu Isti merasa bahwa punya kemampuan apa itu sampai segitu percaya diri ya. ya. Itu kemampuan yang Bu Isti miliki apa tuh? Saya biasanya teman-teman di sekitar sini, di lingkungan sini di sekolah ini sering curhat ke saya, Bu. Ketika bukan curhat masalah personal ya, Bu, Iya. ya, masalah pembelajaran. Oh, hari ini saya mengalami kesulitan ini gitu. Di Iya. kelas anak ada yang tidak mau mengerjakan tugas, baik dalam pengetahuan mereka, masalah sikap mereka sering berbaik kepada saya. Nah, di situ saya suka juga memberikan solusi yang mereka terapkan. bagus. Walaupun solusinya itu memang sederhana, Bu. Iya. Dan mereka biasanya mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah solusi yang saya berikan itu berhasil walaupun memang belum terlalu signifikan. Iya. Mereka sudah mau mencoba apa yang saya sampaikan. Itu yang menjadi modal buat saya bahwa saya bisa menggerakkan mereka. Jadi motivator. Iya. Jadi kreator ya. Nah, itu kemampuan kompetensi yang Ibu Isti dirasa tidak dirasa. Iya. Tanpa sengaja ternyata saya mampu. Dan yakinkan dengan Ibu Isti masuk di CGP ini lebih mempunyai keyakinan ternyata saya bisa mengadakan perubahan. Dan yang pasti saya insya Allah perlahan tapi pasti Ibu Isti bisa menggerakkan rekan-rekan saya dari hal yang kecil dan nantinya bisa membuahkan hasil yang bisa dibuktikan bahwa karena Bu Isti ini titipan ya, amanah dari proyek besar Merdeka Belajar Guru Penggerak ini menjadi salah satu menjadi agent perubahan, menjadi motivator sekelilingnya. Jadi lebih yakin saja bahwa saya punya kemampuan kok untuk bisa menggerakkan, apalagi sudah dibensinin pertamax dari CGP ini sehingga paham dan saya yakin di SDN Kedaung Wetan 3 ini nanti menjadi project di sekolah-sekolah lainnya di sekelilingnya. Karena di dalamnya ada guru penggeraknya. Jadi ada lilin yang terang yang bisa menjadi perubahan di sekelilingnya. Terima kasih sudah kita bisa sharing ya. Saya sudah bisa menjadi pendamping. Kalau pendamping itu memang tidak harus saya yang memberi solusi tapi dari Bu Isti, dan mudah-mudahan sekali lagi memberi manfaat khususnya untuk perubahan pendidikan, khususnya untuk rekan kerja, apalagi kepala sekolah, dan kita dapat menjadi atau mewujudkan amanah ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sukses untuk Bu Isti ya. Saya mohon maaf, saya pamit. Bertemu lagi di pendampingan selanjutnya. Jangan bosan nih ya. Mohon selalu arahan dan bimbingan Ibu. Siap, tetap semangat ya. Amin. Jangan lupa ketika up down, itu tetap harus disemangati bahwa kita ini guru yang memang menjadi motivator untuk sekelilingnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu juga saya sehat mohon selalu. Pamit, amin. Dan bisa memberikan arahan dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru-guru hebat yang ada di Indonesia, setelah kita melihat tayangan pendampingan individu kepada calon guru penggerak Ibu Istiqomah dari SDN Kedaung Wetan 3, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ini, dapat kami simpulkan bahwa CGP Ibu Istiqomah ini adalah guru yang inovatif, kreatif, dan mengadakan pembaharuan pendidikan di mana anak-anak diajak untuk berperan aktif untuk bersama-sama dapat mengemukakan pendapat di muka umum. Karena itu diharapkan kita sebagai calon guru penggerak untuk bisa mengimplementasikan hasil yang sudah kita dapatkan dari pelatihan modul 1.1 ini ke arah perbaikan. Selamat bertemu pada pendampingan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.